film Indonesia itu nggak jauh lebih baik atau tidak jauh lebih bagus daripada film Korea. Kreatornya sudah banyak, nyaris malah nggak ketampung mereka. Setiap tahun pengangguran yang sekolah film itu pasti muncul. Karena apa? Karena lapangan pekerjaannya nggak ada. Terus kenapa lapangan pekerjaannya nggak ada? Karena nggak ada pembelinya, nggak ada konsumennya. Tapi catatan data sensusnya penontonnya banyak loh, berjuta-juta. 50%-nya gratisan. Pertama, gue bukan ahli dalam meriset regulasi film, apalagi film dunia ya. Film Indonesia aja gue bukan yang ahli gitu. Gue nggak ngerti soal bagaimana melihat atau menyusun sebuah regulasi film ini baik dalam tatanan umum atau bagaimana, gue nggak. Tapi kalau diskusinya lebih kepada anggapan atau opini subjektif, oke, karena bagi gua diskusi-diskusi hal yang demikian atau membahas hal-hal yang seperti ini selain menyenangkan juga menambah wawasan lah ya, menambah wawasan gue. Mungkin juga buat teman-teman yang pengen tahu tapi juga belum paham, artinya perlulah kita membahas hal-hal yang seperti itu. Menilai sebuah film, kalau gue pribadi mulai dari bangunan atau struktur ceritanya. Gue sejak kecil tuh sudah terbiasa nonton film. Tahun 80-an itu konsumsi orang-orang yang seusia gue ini TVRI lah pasti kan. Nah, di TVRI itu ada yang kami kenal tuh film-film yang bener-bener membekas, ngebentuk karakter. Nah, ini sejujurnya gue katakan demikian, tontonan gue di masa kecil itu setidaknya membentuk karakter pribadi gue, cara berpikir gue, perilaku, bahkan sampai gue mendapatkan role model dari tokoh-tokoh film tersebut. Ya, gue ambil contoh, di masa kecil gue itu ada boneka si Unyil, terus kemudian Little House in the Prairie, terus kemudian ada film Combat, ada film Puma, film animasi pertama Indonesia itu Huma itu, dan lain-lain lah, beberapa serial-serial TVRI ketika itu. Nah, dari tontonan-tontonan itu beberapa itu membekas tuh di ingatan gua, secara struktur cerita sampai kepada tokoh-tokohnya. Nah, dari rentetan film-film yang tadi gue sebut itu, yang bener-bener ngebentuk, yang gue sadari ya membentuk kepribadian gua dari hasil tontonan itu, salah satunya kalau yang serial impor itu ya Little House ya, yang dimainkan oleh Michael London dan disutradarai juga oleh beliau. Nah, cerita dalam Little House itu bagi gua itulah angan-angan gua secara pribadi melihat kehidupan bermasyarakat atau bersosial itu ya seperti di dalam penggambaran dari serial Little House itu. Betapa sangat humanisnya, artinya plus minus atau hitam putih karakter manusia itu terbentuk di situ dengan wajar, ya menyenangkan lah. Terus kemudian disusul juga di Indonesia sama almarhum Pak Ali Shahab ketika itu ada Rumah Masa Depan dan lain-lain gitu. Nah, itu kehidupan yang demikian itu bagi gua itu salah satu bukti bahwa sebenarnya melihat dari sisi melihat film yang tadi dimaksud film Indonesia tidak jauh lebih baik daripada film Korea, sebenarnya bukan produksinya tapi lebih kepada struktur atau target dari yang ingin disampaikan, struktur cerita, terutama struktur cerita dan tema yang ingin disampaikan kepada penontonnya. Maka suka tidak suka ya targetnya pasti tercapai karena strukturnya dibangun untuk itu gitu. Nah, film-film film-film seperti yang tadi gue maksud ada Little House, terus kemudian Indonesianya itu Rumah Masa Depan, ACI, terus kemudian ada Serumpun Bambu,
dengan tokoh Mas Barepnya yang sampai detik ini tokoh tersebut role model dalam kehidupan gua sehari-hari, walaupun tidak 100% gue bisa mengadopsi karakter dari Mas Barep itu, tapi uh, jujur ya, apa yang ada di kepala gua ini salah satu bagian ketika gua ingat di masa kecil gue suka dengan tokoh itu. Gini, melihat film Korea dan film Indonesia, kalau kita menganalisa atau gua menjawab pernyataan dari pendapat bahwa film Indonesia itu nggak jauh lebih baik daripada film Korea. Orientasi imajinasi kita tuh mau kemana itu dulu sebenarnya gitu. Kalau gua melihat eh, orang-orang Korea, fisiknya orang-orang Korea dengan kultur fashionnya yang selain eksotik terus juga eksentrik, mungkin seburuk apapun film Korea pasti gue suka kan gitu. Sorry, ini gue bukan terus mendiskreditkan teman-teman yang suka film Korea, enggak, gue juga suka film Korea. Bagi gue film apapun gue suka gitu loh, sepanjang memang film itu memberikan aspek positif gitu loh, nilai yang bener-bener bisa gue terima, gue aplikasikan dalam kehidupan gue, maka film produksi manapun juga gue suka dan itu bagus. Kalau hari ini ada sebagian masyarakat yang membandingkan bahwa film film Korea itu selain menggugah rasa, mampu mengelola perasaan dan batin kita saat kita menyaksikannya, coba deh kita memberanikan diri untuk jujur, untuk siap menerima apapun yang ada di hadapan kita. Kalau dalam ajaran kepercayaan yang gua anut di dalam Islam itu, hal yang paling berat adalah mensyukuri apa yang ada. Kenapa kok mensyukuri apa yang ada itu berat? Ya karena nggak semua orang mau menerima kenyataan yang yang datang kepada dia gitu loh. Takdirnya seperti apa, ketika kita nggak siap, kita menolak. Bahkan banyak juga, sedikit juga orang yang mau merubah takdirnya dengan caranya gitu kan. Kodratnya dirubah-rubah dengan caranya. Sah-sah saja sih, orang jelek mau ganteng, mau cakep, merubahnya dengan segala cara, sah-sah saja. Sepanjang memang lu mampu, nggak ada salahnya gitu loh. Kenapa ini analogi ini gua sisipkan ke dalam pendapat yang sedang gua utarakan ini. Kira-kira gini, sebagai orang Indonesia yang lahir dengan kultur sosial, terus ya segala aspeknya sebagai orang Indonesia, yang harus gua tanamkan di kepala gua adalah gua harus mensyukuri, menerima realita bahwa gua sebagai orang Indonesia hidup di antara kebudayaannya, di antara kebiasaannya, di antara baik buruknya. Nah, ketika gue nonton film Indonesia, ya itulah hidup gue gitu loh. Nah, untuk mengatakan atau menyatakan bahwa film itu punya bobot atau tidak bukan kepada gue suka sama pemainnya atau sama aktor-aktornya, enggak juga gitu. Kenapa kok gue sisipkan pendapat bahwa ada sebagian orang yang nonton itu karena suka sama aktornya? Nggak salah memang, tapi kalau suka lebih kepada fisiknya, menurut gue kurang sempurna lah ya. Kalau gue bilang salah juga enggak, kurang sempurna aja. Karena kalau gue pribadi menilai aktor, gue kenapa suka sama film Anu karena aktornya yang main Anu, siapa si Anu, ya karena permainannya gitu loh, kemampuan dia beraktingnya, terus kemampuan dia menginterpretasikan cerita yang harus dia mainkan. Sebagai seorang aktor dia punya keunggulan dibandingkan yang lain lah, kira-kira gitu. Jadi kalau gue pijakannya, gue suka sama aktornya atau aktrisnya bukan kepada physically-nya, tapi kepada memang kemampuan, knowledge, skill, terutama attitude-nya ya.
Ada kok, kalau kita mau jujur kan, aktor-aktor yang bagus tapi attitude-nya kurang bagus ya ada. Tapi itu nggak perlu kita bahas lah ya, bukan konteksnya. Kita kan sedang membicarakan kenapa kok film Indonesia ini nggak jauh lebih baik dari film Korea. Ah, menambahkan, coba kita harus berani membiasakan diri menerima realita itu, kenyataan itu, bahwa kalau sebagai orang Indonesia ya kita tontonlah film Indonesia. Apa nggak boleh nonton film-film import? Boleh-boleh saja, itu kan studi banding gitu loh. Studi banding, sebagai penikmat kita kan mencari sesuatu yang baik ya. Makanya tadi gue tidak menyalahkan pendapat yang tadi mengatakan bahwa film Indonesia tidak lebih baik daripada film-film Korea. Buat gue sah-sah saja. Itu penikmat gitu loh. Mungkin yang punya komentar itu, yang punya pendapat itu, dia lebih suka dengan film-film Korea gitu. Boleh, gua sendiri pribadi kalau ditanya perbandingan, Pak Nyang, lu punya selera nggak terhadap film yang mengatasnamakan ras dan bangsa? Ya ada. Gua orang yang sangat suka nonton film-film produk Amerika. Kenapa lu suka film produk Amerika? Itu kan negara kapitalis. Enggak lah, gua nggak mengkait-kaitkan satu kasus atau satu satu hal dengan hal-hal yang lain. Gue suka film Amerika itu karena menurut menurut perspektif gue, film-film Amerika itu sudah mempertimbangkan segala aspek gitu loh. Bukan sekedar aspek teknis, bukan sekedar aspek moral, bukan sekedar aspek edukasi, tapi juga aspek entertain dan bisnisnya itu diperhitungkan oleh mereka. Terus kemudian kenapa gue suka film Amerika, bukan sekedar suka filmnya saja tapi jauh di belakang film itulah yang sebenarnya ingin gue capai, ingin gue cari gitu loh, ingin gue ketahui. Kenapa film-film Amerika itu menurut gue kok nyari sempurna ya, walaupun kita juga nggak bisa pungkiri banyak juga cacatnya kalau kita jeli ngelihatnya gitu kan. Tapi nyaris nggak kelihatan dan kita nyaris tidak mau peduli terhadap kekurangannya, terhadap cacatnya gitu loh. Itu menurut gue selalu kalau nonton film Amerika itu selalu itu menemukan ada kurangnya, ada cacatnya, ada aja lah yang lemah-lemahnya, tapi gue nggak peduli itu. Gue nikmatin aja film-film itu. Untuk apa ya, gue selalu di kepala gue selain nonton gue dapat hiburan, dapat pemahaman. Artinya semakin berkembang wawasan gue terhadap sebuah film yang isinya adegan-adegan dengan segala aspek, memberikan banyak input positif yang gue terima. Termaksud pencapaian gue adalah ingin mengetahui kenapa kok sampai hari ini Amerika itu salah satu negara produsen film terbesar di dunia gitu loh, dengan jumlah bioskopnya yang sudah nggak perlu kita hitung, nggak perlu dibuat sensusnya. Bioskop film Amerika itu atau bioskop Amerika itu ada di seluruh dunia gitu loh, sehingga nggak kaget kalau film-film Amerika itu nyari sempurna. Kenapa? Dengan jumlah market yang sedemikian luas, artinya pendapatan film dari bisnis film tersebut juga semakin besar. Nah, itu yang membedakan antara film Amerika dengan film-film di negara-negara lain, terutama di Indonesia. Nah, terus kenapa kaitannya antara film Amerika dengan film Korea? Oh, sangat ada kaitannya. Menurut gua, orang Korea lewat produksi filmnya sepertinya meniru pola bisnis yang diterapkan di Hollywood di Amerika. Bagaimana caranya produksi-produksi film mereka itu bisa kemudian merambah ke seluruh dunia, bisa dinikmati oleh penontonnya di seluruh dunia. Ya sejauh ini yang gua tahu kan Asia itu udah nyaris dikuasai sama Korea lah ya. Makanya nggak salah juga kalau sebagian dari kita kan banyak yang suka film Korea gitu. Jangan lupa ya, buat kalian yang terlahir atau di generasi tahun 2000-an, mungkin kalian nggak tahu sejarah film Indonesia itu dulu seperti apa. Tapi buat orang-orang yang generasi gua, apalagi di atas gua, senior-senior gua pasti paham bener lah. Tahun 70-an, tahun 80-an tuh film Indonesia itu merajai di tanah air gitu loh. Malah tergolong, gua lupa itu artikel dari media massa mana ya. Tapi yang pasti media massa terbesar lah di Indonesia yang kompatibel, yang kompeten.
sampai merilis artikelnya berkali-kali gitu loh, bahwa film Indonesia itu Indonesia itu salah satu produsen film terbesar di Asia Tenggara khususnya. Jadi bisa disebut bahwa film Indonesia itu sebagai film macan Asia, bersaing dengan India dan Hong Kong yang ketika itu memang merajai film-film di daratan Asia gitu, di benua Asia. Nah, tahun 80-an itu yang gue inget masa-masa kecil gue itu India merajalela itu film-film India itu. Makanya nggak aneh kalau di India hari ini juga masih banyak sebagian-sebagian masyarakat Indonesia atau penonton film Indonesia yang menggandrungi film-film India gitu. Nah, kenapa kok hari ini nggak kelihatan film-film India di bioskop? Ini nanti akan kita bahas di episode selanjutnya lah ya. Yang pasti memang bisnis itu kan selain bergulir apa namanya ya istilahnya itu, bisnis itu nggak bisa selamanya kita anggap abadi, kecuali memang lu punya metodenya atau seluruh aspek dalam berbisnis itu dikuasai oleh produsen atau oleh negara produsennya gitu loh. India kenapa hari ini jarang sekali, malah nyaris nggak bisa kita temui di bioskop-bioskop Indonesia ya. Ya bisa jadi karena aspek-aspek yang tadi gitu kan. Sementara Amerika tuh punya segalanya. Dalam berbisnis Amerika tuh yang gue suka adalah bagi dia bisnis dan politik itu 11-12, dia harus jalan bareng. Itu yang membuat Amerika terus kemudian sampai detik ini selama sekian dekade, mungkin udah 1 abad lah ya, Amerika itu tetap unggul di seluruh daratan di muka bumi ini kalau soal produksi atau perdagangan film gitu. Pertama, gue nggak ngerti, ini pengetahuan gue belum jauh banget literasi gue gitu kan, tapi itu yang gue ketahui, Amerika itu sampai hari ini belum terkalahkan soal industri filmnya. Film Korea itu baik menurut kita karena kita suka dengan kebersihan gambarnya, kebersihan setnya, terus kemudian dengan ciri-ciri oriental mereka yang lembut dan segala macam. Gua sebagai seorang laki-laki kalau ngelihat perempuan Korea atau ngelihat perempuan oriental itu ya sama gemesnya, gemes ya, tolong dicatat itu. Gemes itu punya makna yang berbeda dari pendapat apapun. Ya gue gemes ngelihat cewek-cewek Korea itu gemes. Makanya tadi gue sempat sebut gue juga suka film Korea gitu kan. Tapi gini ya, persentase gue nonton film Korea karena pemainnya atau karena aktrisnya jauh lebih kecil daripada rasa keinginan gue ingin tahu tentang teknis, kemudian cara berbisnis, sampai pada ya artinya gini, mendevelopment sebuah film orang Korea itu seperti apa gitu loh. Apakah sama seperti pebisnis kita atau kreator-kreator kita gitu kan. Nah, jawabannya adalah berbeda. Pertama, ini menurut perspektif Pak Nyang Tanka ya. Di mata gua Indonesia ini, kita ini kreator-kreator film atau pebisnis filmnya berjalan sendiri-sendiri. Antara lu sama gua, antara gua sama dia gitu kan. Punya tujuan yang sama tapi langkahnya masing-masing. Gua nggak tahu ini kultur ini atau maksudnya kebiasaan ini karena kultur kita atau karena ada satu kebiasaan baru yang kemudian membuat kita jadi seperti tidak saling membutuhkan gitu. Pendapat yang kayak gitu tuh berseliweran di antara kita itu, di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kata kami ini yang memang berkecimpung langsung di bidang itu. Di tengah masyarakat awam aja yang nggak ngerti apa itu film, kadang-kadang suka dibahas bahwa orang film tuh nggak diperhatiin gitu. Kenapa? Ya gue nggak tahu ya. Lagi-lagi gue harus jujur bahwa gue bukan ahli. Gue juga nggak terlalu banyak literasi gue gitu loh. Tapi menurut opini atau menurut pemahaman yang gue miliki, bahwa kenapa kok seolah-olah pemerintah kita tidak memperhatikan masa depan industri film. Barangkali ini, atau mungkin
jumlah SDM film jauh lebih sedikit daripada jumlah buruh pabrik. Sehingga kalau harus dibantu, diunggulkan, kan begini ya, pertimbangannya gini nih. Kalau ditanya, lu pilih mana, sekunder atau premier? Rata-rata orang akan jawab premier, artinya orang akan memilih yang sangat dibutuhkan. Nah, yang belum dibutuhkan atau yang masih setengah-setengah tidak masuk kategori skala prioritas, artinya bisa ditunda. Barangkali itu regulasinya, jumlah masyarakat film sendiri jauh lebih sedikit daripada jumlah masyarakat atau jumlah pekerja yang harus didukung oleh negara. Ya itu tadi, pekerja film jauh lebih sedikit daripada buruh, ya kan? Buruh ini kan macam-macam ya, mulai dari buruh pabrik sampai pada buruh kantoran, kan semuanya buruh. Gua juga buruh gitu loh. Cuma karena di dunia film itu tidak mengenal kata buruh, maka kami di orang apa yang kami apa? Maka kami ini orang film ini menyatakan dirinya sebagai kami ini pekerja kreatif. Ya itu aja. Padahal sebenarnya buru-buru juga gitu kan, angkat-angkat lampu, tarik-tarik kabel, ya kan, kehujanan, buru-buru pabrik jam 10 malam sudah istirahat, kita baru mulai kerja, atau gimana lah gitu kan. Mereka kerja 8 jam, kita bisa kerja 20 jam. Nah, sampai pada mekanisme kerja pun kita masih kurang perhatian dari negara. Ya bisa jadi karena itu tadi, masyarakat film jumlahnya masih sedikit, sehingga negara merasa belum terlalu penting memperhatikan itu. Atau mungkin yang kedua pendapatnya, masyarakat film di Indonesia jauh lebih mandiri, jauh lebih kuat, jauh lebih punya rasa percaya diri, jauh lebih survive, sehingga sudah nggak perlu dibantu, mereka sudah mapan. Nah, kalau sampai pada pendapat ini, ya gue bersyukur ya. Tapi dalam bisnis ya PR-nya banyak gitu. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah kepada para pebisnisnya. Kalau tadi kan SDM-nya, pernyataan bahwa film Korea film Indonesia tidak lebih baik dari film Korea, jawaban gua enggak juga. Coba deh lu nonton film-film drama Indonesia atau film-film yang bertemakan bioepic, action dan segala macam. Film kita bagus-bagus, enggak kalah sama film-film Korea. Ini harus ada kesepakatan bersama antara pekerjanya atau antara kreatornya, produsennya, dan penontonnya, harus duduk satu meja. Ya, bukan berarti secara harfiah kita ketemu, enggak. Artinya harus punya kesepakatan bersama bahwa produsen dengan segala kemampuan dan kelebihannya terus berupaya melebarkan sayap atau melebarkan jaringan distribusinya, sehingga peningkatan daya beli terhadap produk filmnya semakin tinggi, maka nilai produksinya bisa diseimbangkan, bisa semakin tinggi. Nah, kalau nilai produksi semakin tinggi, maka teknis dalam penggarapan produksi film akan semakin juga maju gitu loh. Karena membuat sebuah adegan kan butuh kuota, butuh biaya. Bagaimana seorang produser mampu mengeluarkan biaya yang cukup besar kalau jualannya sedikit? Kan gitu, kalau penontonnya sedikit. Ya, rugi kan? Itu yang disebut jauh panggang daripada api. Hanya berhayal saja tapi nggak terwujud gitu loh. Dicukupi seluruh biaya produksinya untuk mencukupi keinginan bahwa teknik kita lebih baik, teknik kita bisa baik, maksudnya gitu kan. Ini semua sempurna, penggarapan sempurna, tapi pendistribusiannya hanya segelintir bioskop saja yang ada di Indonesia. Itu yang pertama itu. Kalau pendistribusiannya sudah sangat melebar kemana-mana, maka gue percaya artinya nilai belinya, pendapatannya semakin besar, sehingga produsen juga nggak perlu takut untuk mengeluarkan budget produksi yang besar juga. Dengan budget produksi yang besar, maka kreator-kreatornya, SDM-nya punya peluang yang luas, punya peluang yang besar juga untuk bisa mengekspos atau mengeksplor kemampuannya, mengeksplor keterampilannya, bahwa kita bersaing kok. SDM Indonesia itu kompetitor bagi SDM di negara-negara produsen film gitu, sangat kompetitor. Kalau nggak bisa bikin film yang kayak gini, bukan karena kita nggak bisa, biayanya yang nggak ada. Kalau ditanya biayanya, bukan produsen nggak punya duit, marketnya yang nggak ada. Nah, terus kemudian penontonnya. Nah, ini bagi penonton, kenapa harus duduk bareng? Harapan gua sih kalian kalau bisa jangan cari tontonan gratisan. Nah, ini
seperti yang sudah gua bahas di episode sebelumnya, ayolah kita berani jujur. Katakan bahwa saat gua ke bioskop itu karena gua cinta produk film Indonesia, bukan karena gua cinta mereka yang bayarin gua nonton film Indonesia. Itu yang paling penting. Kalau penontonnya sudah benar-benar merasa bahwa bahwa penontonlah yang akan akhirnya yang akan mengangkat derajat, mengangkat kualitas film Indonesia, maka yang harus pertama kali memulai adalah penontonnya. Karena kalau kita bicara soal SDM dan produsennya, jawaban gua sudah cukup. Indonesia produsennya sudah sangat kita percaya mampu atau punya modal untuk bikin untuk memproduksi film-film yang mahal. Terus kreatornya sudah banyak, nyaris malah nggak ketampung mereka. Setiap tahun pengangguran yang sekolah film itu pasti muncul. Karena apa? Karena lapangan pekerjaannya nggak ada. Terus kenapa lapangan pekerjaannya nggak ada? Karena nggak ada pembelinya, nggak ada konsumennya. Tapi catatan data sensusnya penontonnya banyak loh, berjuta-juta. 50%-nya gratisan. Jadi hasil dari jawaban gua tentang pernyataan bahwa film Indonesia tidak jauh lebih baik daripada film Korea, kesimpulan paling terakhir adalah penonton film Indonesia lebih tidak baik daripada masyarakat Korea yang mendukung produksi filmnya sedemikian rupa tingginya. Jiwa nasionalis masyarakat di sana jauh lebih tinggi daripada kita tahu.